Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Nurmaninda Rahmadita dengan NIM 22210110019 dari kelas IPA 3. Nah, di sini saya berkunjung ke rumah produksi maggot kelompok tani Tirto Bakti 2 yang berlokasi di Dusun Langsatan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Yuk, mari kita intip bagaimana prosesnya. Nah, ini adalah Bapak Jajat yang merupakan pengelola rumah produksi maggot. Yang pertama, ini adalah telur maggot. Sebelum menyiapkan telur, maka siapkan wadah seperti ini. Nah, sebelum diletakkan di wadahnya, itu ada pakan yang bisa dari pelet apapun. Setelah itu dianjurkan. Nah, kemudian di atasnya itu diberi penyangga untuk menaruh telurnya. Dan sekelilingnya ini diberikan katul yang kering. Maggot akan menetas setelah 2 malam dan didiamkan di tempat ini selama 5 hari. Yang kedua, setelah 5 hari masukkan ke dalam biopon yang sudah ada sampah organiknya. Nah, sampah organiknya ini bisa ditaruh di bawahnya, baru ditebarkan maggot yang sudah ditetaskan tadi. Diamkan sampai mengering. Yang ketiga, setelah sudah mengering, maka maggot diberikan pakan sampah organik seperti buah atau sayur. Nah, setelah itu didiamkan 2-3 hari. Yang keempat, setelah 12 hari, maggot hampir siap panen dan diberikan pakan sedikit, mungkin 2-3 hari sudah siap panen dan bisa dijual ke pasaran. Nah, ini adalah prepupa yang masih bergerak dan warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan. Dan juga pupa sudah berubah warna coklat dan tidak bergerak atau sudah mengering. Selanjutnya, ini adalah kandang lalat BSF yang sudah terbang jadi pupa yang ditaruh di dalam sini. Kalau pagi jam 7 sampai jam 9 itu dia akan mencari pasangan yang nantinya jantan itu akan mati di dalam. Sedangkan yang betina 2-3 hari ini mencari tempat untuk bertelur di malam harinya. Yang terakhir, jika sudah bertelur bisa diambil dan dikerok serta dilanjutkan proses seperti yang tadi di awal. Jadi kesimpulannya, siklus hidup BSF yaitu yang pertama ada telur BSF, yang kedua baby larva BSF, yang ketiga maggot atau larva BSF, yang keempat prepupa, yang kelima pupa BSF dan akan kembali lagi ke telur BSF. Nah, itu adalah siklus hidup dari maggot. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi yang cocok untuk budidaya maggot dengan memperhatikan faktor seperti suhu, kelembapan, dan aksesibilitas bahan organik. Yang kedua, memelihara lalat betina untuk bertelur. Yang ketiga, memantau kondisi lingkungan untuk pertumbuhan maggot. Yang keempat, memberi pakan agar memenuhi kebutuhan nutrisi maggot. Dan yang terakhir, memanen maggot sebagai pakan ternak atau bahan baku lainnya. Yang pertama, bisa dijadikan sebagai pakan ternak seperti ikan, ayam, atau lainnya. Yang kedua, mengurangi limbah sampah organik yang berasal dari sampah rumah tangga atau bisa seperti buah atau sayuran. Yang terakhir, sebagai sumber pendapatan seperti yang pertama, penjualan pupuk organik yang terdiri dari padat dan cair. Yang kedua, penjualan pelet maggot untuk pakan ikan lele. Dan yang terakhir yaitu penjualan maggot kering untuk ikan hias sehingga dapat mencerahkan warna dari ikan tersebut. Nah, masing-masing produk ini bisa dijual dengan seharga Rp15.000. Ini adalah dokumentasi yang sudah berkunjung di rumah produksi maggot kelompok tani Tirto Bakti 2 yaitu termasuk dari kelas IPA 3. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.